Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025. Jadi kemarin ya, Bapak Ibu, hari ini waktu kosong. Jadi kalau waktu libur, nggak perlu juga diburu-buru dibuat After Market Close-nya malam-malam. Oke, sekarang kita akan membahas penutupan kemarin. Kemarin IHSG-nya merah ya, Bapak. Kelihatan tuh di menjelang penutupan supply-nya masuk. Di channel grup juga sudah saya posting itu supply-nya masuk. Dan tetap ada satu alertnya IHSG, MBMA, dan menarik juga MBMA untuk dibahas karena sering kita bahas di grup alumni dan level advance-nya bahwa MBMA adalah satu saham yang kita pantau belum pernah terjadi struktur wake off-nya dan dia sudah the best time for buying. Oke. Oke, selamat merayakannya, memperingati kenaikan Isa Al-Masih 29 Mei 2025. Jadi ini libur, kemarin kelihatannya Bapak Ibu supply-nya masuk, mungkin ada yang profit taking karena memang saatnya harusnya profit taking. Kemarin ada yang bilang, "Pak, ini kok belum turun-turun, kok belum turun-turun." Nah, sekarang kalau seminggu depan atau nanti bulan Juni dia turun, ya mungkin saja secara waktu dia tidak ada sell on May ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia trading snapshot-nya. Ini maksud saya Bapak Ibu, begitu kita lihat jebol, sebelumnya kan gini, bola balik ini kalau di istilah di dalam wake off-nya adalah kesetimbangan antara supply dan demand. Jadi, kalau dia turun, demand-nya masuk, sebenarnya supply-nya masuk, boleh seperti itu saja. Nah, di sini baru kita lihat supply-nya masuk dan tidak tertahankan ya, memang menunggu selesai. Jadi orang kalau mau jualan memang kalau daripada dijualan pagi-pagi mungkin dia bisa berjualan begitu dijualan naik lagi, dia jual lagi kan lumayan tuh averagingnya tetap di atas. Ya, karena memang demand-nya sudah mulai terbatas, kenaikannya sudah tinggi. Saya sendiri sudah beberapa saham profit taking untuk mendapatkan cash, nanti siap-siap buyback. Jadi diguyur terakhir dan tidak ada perlawanan signifikan. Kalau kita lihat total value-nya 23. Jadi memang ada supply masuk, diguyur, supply keluar. Jadi nilai transaksinya jadi gede. 23 triliunnya itu gede Bapak Ibu. Nilainya gede. Karena memang supply-nya bertemu sama demand. Harganya tidak kemana-mana, spread-nya kecil, volumenya besar. Itu adalah anomali dalam hukum wake off pertama. Berarti ada sesuatu kan gitu. Kalau kita lihat sekarang berarti ada yang mau exit. Nah, net sale-nya tipis saja Bapak Ibu, asingnya net sale. Jadi saya kebetulan kalau kita lihat di mana, nah ini saya kebetulan pegang BBRI banyak ya. Rata-rata di 3.300-an lah sekarang ya. Kemarin 3.200 atau 3.000 sekitar di bawah 3.500 saya averagingnya. Lalu ada Telkom ini kalau kita lihat kan memang sentimen regional sudah mulai hilang ya. Maksudnya baik sentimen positifnya juga mulai mereda, sentimen negatifnya juga mereda, belum ada sentimen signifikan termasuk di dalam negeri. Buyback mungkin sudah atau dividen sekarang mau selesai. Jadi memang kalau orang bilang kenapa tidak ada sell on May and go away karena memang sentimennya masih ada sentimen dividen. Beberapa saham telat ya, kayak Antam belum ada, baru Telkom barusan sekarang mau akhir-akhir baru ada informasi dividen. Nanti kan ex date-nya juga masih lama bulan Juni. Jadi itu yang membuat belum ya. Jadi masih ada demand yang masuk. Oke, nanti kalau sentimennya sudah tidak ada, mungkin kita akan siap-siap untuk supply-nya masuk dan disitulah kalau sudah ekstrim nanti kita beli lagi. Sekarang saya sendiri stylenya adalah let profit run. Beberapa profit taking ya, yang kena plan-nya sudah kena upper downtrend gitu udah exit. Antam ya, Antam ini saya beli averaging saya 1.300 1.400, kemarin sudah profit 100%, jualnya di 3.000 3.200 gitu ya averaging sell-nya. Tapi masih ada sekitar 25% lah. Masih ada sisanya ya Bapak Ibu. Kurang malah udah karena sudah sell on strength beberapa saat. BRIS asingnya masuk. Jadi kalau kita lihat signifikan asingnya masuknya di tiga ini. Net sell-nya di Bank Mandiri, di Adaro ya itu. Jadi ini kalau kita lihat memang seolah-olah banyak net buy-nya, tapi totalnya minus malah. Berarti banyak juga yang kecil-kecil di bawah 100 miliar, saham lain juga net sell. Oke, itu dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. Dan ini alertnya cuma satu. Kita akan bahas ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan MBMA ini wake off-nya berjalan.
di monthly maupun weekly-nya, dan kita entry-nya di daily ya. Karena kalau nunggu dia naik tinggi, beggar naik 100%, 200% baru kita telat. Nah, sekarang dia the best time for buying dalam sejarahnya ya. Jadi risknya masih kecil. Apakah akan jadi beggar saya tidak tahu. Tapi ini bisa dibahas dengan Wyckoff ya, volume price analysis. Oke, Bapak Ibu, alert ini dia akan terkirim melalui Telegram bot. Kalau kita lihat ini dia keluarnya jam 11. Oke, dia secara sekuensial. Tapi dia belakangnya ini adalah big data. Namanya deep learning ya. Deep pakai tabel key saya learning. Jadi dia big data. Dia datanya keluar jam 11. Dia tidak tahu apa yang belum terjadi. Jadi bisa saja dia keluarnya jam 11. Misalnya jam 15.00 WIB dia supply masuk. Dia terlanjur sudah waktu dia baca jam 11, oke, ini cocok untuk alert buy. Tapi ternyata kan sore-sore keluar supply-nya. Dia nggak tahu, makanya kita harus analisa. Itulah kelemahan big data kalau dia sekuensial berdasarkan data time frame lebih pendek. Nah, amannya nanti kita pakai end of day dianalisa ulang. Ya, end of day data. Nah, ini terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Kalau memang ada rekomendasi dari robotnya, maka dia akan terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu silakan akses Telegram botnya, ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini ya, QR code untuk mendapatkan linknya. Hati-hati karena banyak menipu sekarang. Adalah DL Quant bot alertnya dari WA. Tidak ada ya. Tidak bias up. Dia pakai Telegram. Yang pastinya Bapak Ibu tinggal klik saja di deskripsi video, nanti ada di sana. Terus Telegram channel, silakan join Telegram channelnya, linknya juga ada di deskripsi video. Kalau mau masuk Telegram channel discussion, memang sekarang saya batasin karena udah beberapa kejadian di komplain banyak penipu masuk itu scam ya. Jadi Bapak Ibu yang mau join Telegram channel silahkan, tapi mau diskusinya nanti akan ada moderatornya lah. Jadi tidak boleh nipu-nipu ya Bapak Ibu, kasihan orang cari duit tapi beberapa orang malah menipu. Websitenya dan sosial media silakan di follow, insya Allah nanti kasih saya fallback. Baik, video ini saya bacakan dulu disclaimer-nya. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu. Kalau saya tidak bacakan disclaimer-nya, ada aja yang minta, Bang PTPP, Bang Adi, Bang. Padahal kan sudah jelas ya bahwa video ini saya buatnya tujuannya untuk edukasi. Ya, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Jadi pengalaman saya, setiap orang punya beda-beda ya. Jadi apa yang saya alami, saya akan analisa alertnya. Nah, Bapak Ibu silahkan diikutin step by step-nya. Oke, jadi nanti tinggal diikutin saya step by step-nya. Karena memang tidak ada cara lain kalau Bapak Ibu belajar. Dia harus practice make perfect ya, jadi harus latihan. Nah ini, tidak boleh request analisa saham Bapak Ibu. Jadi memang saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu silakan lakukan sendiri, ikutin step by step-nya, praktis, nanti analisa sendiri. Ya kalau salah biasa, nanti perbaiki lagi. Hanya gitu caranya menurut pengalaman saya ya. Jadi prinsipnya itu dalam pasar saham itu ya, jangan percaya analisa orang lain. Jadi Bapak Ibu tidak boleh percaya analisa saya 100%. Jadi prinsipnya tidak boleh percaya dengan siapapun. Analisa siapapun Bapak Ibu jangan percaya. Mau influencer terkenal kek, mau apa, karena belum tentu cocok ya. Belum tentu 100% cocok, mungkin maksimum pen levelnya berbeda, psikologi trading berbeda, capital berbeda. Jadi Bapak Ibu kalau dengar analisa saya, jadikan saja sebagai second opinion. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Oke? Setelah punya analisa, kalau itu menarik, Bapak Ibu tinggal buat trading plan. Ya, trading plan. Dalam plan kita menghitung risk reward ratio. Reward risk ratio ya. Setelah itu baru implementasi baru tiap malam di manage ya. Makanya saya jarang mulai berkurang nih Bapak Ibu bikin analisa video karena kan profit saya lagi besar. Nah, itu harus diatur tuh. Ada banyak saham yang sekarang profit, harus diatur, stop loss dinaikkan. Kalau saya buat video malam-malam itu udah habis waktunya. Habis waktu saya buat video untuk analisa aftermarket close sehingga berkurang lah. Nah, sekarang saya berencananya mau fokus dulu, mumpung mau optimal profitnya, nanti kalau sudah rapi semua baru sekali-sekali saya buat aftermarket close. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu, kemarin karena ada yang japri, kenapa nggak ada aftermarket close? Saya bilang sudah diumumkan. Oke ya, disclaimer on, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Nah, setelah analisa wajib punya trading plan dan money management dalam trading. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak punya money management, saya sarankan stop, jangan trading. Resikonya terbesar ya. Oke,
Trading HSBC sudah selesai, Bapak Ibu. Sekarang kita akan ada level advance bulan depan. Full book ini bahkan udah kelebihan kota ya, Bapak Ibu. Terpaksa saya tambah lagi, mudah-mudahan. Tapi tidak, masih di bawah 10 orang. Ya, mudah-mudahan tidak lebih dari itulah. Kalau ada yang bertanya, kapan lagi Pak? Saya pengen. Nanti kita cari waktu ya. Tapi nanti mungkin basic dulu. Karena basic juga ada yang bertanya juga. Apakah bulan Juli ada? Mungkin tidak ada. Mungkin Agustus lah. Agustus ya Bapak Ibu. Kalau bisa saya jangan rajin-rajin bikin workshop ya. Dan jangan banyak-banyak pesertanya kalau bisa, capek ngajarinnya ya. Oke. Sekarang kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Nanti dia Bapak Ibu ada tulisan seperti ini dan tulisannya bot. Jangan percaya kalau DL Kuan pakai WA, WhatsApp, tidak ada ya Bapak Ibu. Botnya hanya ada di Telegram supaya simple dan Bapak Ibu bisa akses. Saya menggunakan Telegram desktop supaya gampang membuat videonya. Bapak Ibu bisa akses lewat web, Telegram web, pakai handset ya, pakai Android, iOS, atau pakai Telegram desktop. Saya pakai Telegram desktop supaya gampang menganalisa. Baik ya, kita mulai aftermarket close. Ini Bapak Ibu silakan ikut nanti langkah-langkahnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu silakan ketik help untuk melihat perintahnya apa saja yang tersedia. Supaya apa? Supaya tidak salah dengan Telegram bot lainnya. Karena seperti saya sampaikan, ada beberapa orang yang komplain, Pak saya sudah ketik perintahnya, kok robotnya nggak respon. Ternyata apa perintahnya? Saya coba kan bisa. Ternyata dia ketik perintah robot lain ya, robot lupa saya, kalau nggak robot jelita atau robot apalah ya. Jadi tidak bisa kalau memang tidak salah kode ya. Lalu pokoknya di sini kodenya tuh volume price. Kode volume price lawannya udah benar itu ya. Oke, Jack PWS, Bapak Ibu ini ada speedometer, ada rotasi saham, ada korelasi, ada portfolio, terus ada Sankey, terus screening saham. Nah, screening saham tuh yang favorit saya, ledakan volume. Kalau lagi bullish seperti ini tentu payback ya. Jadi payback ini juga bagus karena dia lagi naik terus ada pullback, kita beli harga diskon. Weekly-nya, monthly-nya ada. Rotasi saham sektor sampai 1 sampai 11. Jangan lupa untuk nonton tutorialnya ya, karena Bapak Ibu kalau bertanya ke saya, Pak Roy ini alert robotnya apa sih? Nah, tetap saya tunjukkan lagi videonya supaya gampang. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada juga sering bertanya, Pak ada sinyal-sinyal VPA ya. Nah, ini silakan tonton bagi yang berminat belajar volume price analysis tapi belum sempat ikut workshopnya, mungkin dananya belum ada, lokasi masih di luar kota, bisa tonton dulu di sini. Nah, ini tentang korelasi. Terus ada yang kemarin bertanya tentang gap. Ini ada teknik gap ya. Terus ada yang bertanya tentang apa lagi ya kemarin tuh. Banyak yang bertanya tinggal saya speedometer. Kan speedometernya kemarin sempat ekstrim. Nah, ini tonton aja di sini sudah ada. Jadi kalau tanya ke saya balikin lagi ke situ ya. Oke, kita mulai step by stepnya. Jadi sambil saya ketikkan ya perintahnya, Bapak Ibu ketikkan juga. Lalu dengarkan analisanya, nanti Bapak Ibu praktekkan ke saham lain. Cuman begitu caranya Bapak Ibu. Kayak orang berenang lah. Berenang itu kalau nonton di YouTube ya, cara teori berenang. Benar teorinya. Tapi kalau nggak dipraktekkan masuk ke kolam berenang, nggak bisa. Ya, harus praktek dan berlatih. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya. Karena end of day ini ngecek aja. Jadi 26 Toba ada banyak, terus 27 juga ada Adarus, Saratoga, Mapi. Nah, tanggal 28 ada MBMA, sekarang libur. Kita cek dengan Star ya. Dengan Rekom. Nah, Rekom ini juga screening saham, tapi dia menggunakan quantitative trading end of day data. Kelebihan dia ya, kayak MBMA, dia jam 11 dia bagus ya. Tapi mungkin 15 menit terakhir itu supply-nya masuk, akhirnya dia turun. Kalau Rekom nggak, dia hanya muncul di akhir. Kalau akhir dia muncul, end of day data sudah selesai, tidak bisa berubah lagi. Kita cek dengan Rekom. Nah, yang kita butuhkan adalah confluent, konsep confluent. Jadi dia keluar di Rekom, keluar di ledakan volume, keluar di rotasi saham misalnya, di mana-mana dia keluar, itu yang kita cari. Oke.
End of day tanggal 28. Ada harus sign of weakness ya, jadi harus koreksi dulu. BBRI bullish sign. Nah, ini nggak ada alertnya tapi dia bullish sign. Lalu saya sudah punya. Jadi dulu saya berdoa, Bapak Ibu kalau rajin nonton itu waktu Donald Trump kemana ya? Coba kita lihat ya. Tanggal 8 April kalau nggak salah. Sebentar kita cari di sini. Post dulu. Nah, ini masih ada jejaknya ya Bapak Ibu. Waktu itu tanggal 6 April kita masih libur, saya menulis kalau tanggal 8 April jatuh beli borong. Nah, ini borong di sini BBRI, BBCA. Jadi karena ini bottoming kesempatannya. Tapi saya belinya BBRI mulai ini pas ekstrim. Mana ya? PTPS. Jadi nah, ini. Jadi saya mulai cicingnya itu tanggal 28 Februari udah ada indikasi BBRI akan jatuh bottoming ya. Jadi memang sudah mulai mengincar karena sudah ekstrim, ini kan ekstrimnya lama ya. Jadi begitu untuk BBRI. Oke, jadi memang saya berdoa dia turun ke 2.500, cuman doa saya belum dikabulkan Tuhan ya. Jadi cuman sampai dapat 3.400-an sekarang. Lalu BRPT, bearish upside, ya ini sudah saatnya sell on strength memang karena udah ekstrim. Cimorai ini berbalik. KPIG ini menarik ya Bapak Ibu. Pegas saatnya turun, kayaknya dia ada dividen ya, informasi dividen. SMA mungkin bearishnya mau selesai, siap untuk bottom fishing. Ada Rosel, aman buy. MBA buy ya, MBMA dia ada sinyal buy. Di BDT berarti volumenya kuat. Karena BDT ini adalah volume akumulasi dan distribusi. Sekarang lihat Antam potensial reversal, dia menguat lagi. Antam biarkan saja, lihat profit run. Ini Antam ini kita nunggu sell on news ya. Jadi Antam ini biasanya karakternya itu kalau naik terus, dividennya belum, sell on news. Jadi begitu ada dividen jangan euforia gitu. Hati-hati, sudah ekstrim dia. Kalau kita lihat di sini yang lain-lainnya BBTN bearish, ada nggak ya? MBMA inverted hammer. Inverted hammer ini sinyal positif atau negatif? Ya, negatif, nggak tahu juga saya. Rocket Jet, ASI, MTEK sama KPIG. KPIG ini menarik. Sell-nya hati-hati dengan film sell, MTEL. Jadi MTEL itu di grup alumni ada bilang, oh transaksinya gede. Ternyata transaksi sell. Golden Cross, PTBA. Belum dividen dia ya. Dead Cross, harum. MTEL nih, Dead Cross hati-hati. Ya, polanya begitu. Nah, nih BBRI lihat profit run saja. Dia sudah membentuk new higher high nih. Hill ini ada juga sinyalnya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita cek dengan SCR Vibum. Nah, ini favorit saya nih Bapak Ibu. Ya, kalau ada saham yang meledak volumenya, BBRI ya. Apakah perlu nanti kita analisa BBRI? VPA BBRI. Saya sih kalau sudah punya akan lihat profit run. Kita lihat dulu. Keren ya. Tapi tidak ada alert ya. Saya belinya di sini ya. 3.000 sekitar 3.400-an averaging saya nih. Ya pas di sini wah dapat banyak. Di sini dapat lagi ya udah 3.400 lebih. 3.500 lah kira-kira segitu saya. Sekarang udah ke atas. Saya dulu berharap pasang ordernya banyak banget sampai 2.500. Mau full power juga di situ. Sisa habisin semua sisa yang ada di Porto. Cleo. Bagaimana dia meledak volume? Kalau nanti ada waktu kita buat analisa singkat saham dengan volume. Oh ya, bagus juga nih. Lalu apa lagi? Jawa. Ini saham apa nih ya? Saya juga nggak tahu. Wah, nggak menarik ya. Kalau kayak gini sisir-sisir cacak-cacak ini nggak suka saya. Kalau Cleo masih mending. Oke. Setelah SCR Vibum, kita lihat sekarang SCR Extreme. Nah, ini saham-saham yang sudah ekstrim. Seperti Antam ya. Oh, sudah berkurang. Nah, ini mulai supply-nya masuk berarti. Yang Extreme Grid sudah berkurang. Yang SA ini ada Hill ya. Pak, bagaimana dengan BPI? Maaf. BPI yang nggak kenal ini saya abaikan biasanya. Nggak terlalu penting bagi saya kalau saham-saham dia yang nggak terlalu kenal. Biasanya pergerakan saham juga aneh-aneh. Saya biasanya umumnya melacak saham-saham Kompas 100 atau kalau kita lihat dia dulu pernah Kompas 100 lalu keluar masuk itu bolehlah. Hill ini ya, Extreme Grid hati-hati. Kalau untuk buy on weakness nggak ada nih.
Oke, kita lihat dengan SCR Panic. Ini adalah rotasi saham. Saham-saham berada di zona panic relatif terhadap komposit. Kompositnya minus ya. Kalau kita lihat ASI, Avia, BBNI dia zona panic, mungkin habis panic terpindah hope. Baru apa lagi yang bagus. Silakan dicek-cek lah kalau Bapak Ibu punya nih ya. Ini SMA habis panik terus panik ya. Gerak panik dia. Atau kita cek dengan SCR Hope. Biasanya dua ini saja saya. Jadi saham-saham yang Hope, kalau Hope ini BBRI dia berharap dia masuk ke zona grid ya. Cimorai, NCKL nih, NCKL juga saya wyckoff-nya belum terbentuk ya. Nanti ini yang berminat dengan pembahasan-pembahasan itu silakan nanti tunggu workshop volume price analysis dan wyckoff method. Sekarang kita cek dengan saham berikutnya. Maaf, maksudnya screen berikutnya SCR Top FF. Nah, tadi sudah dilihat top foreign flow-nya, tanggal sudah benar ya. Jadi BBRI net buy, Telkom net buy, Antam net buy. Antam itu konsisten ya. Selagi asingnya masih net buy, mungkin kita lihat profit run. Kita cek dengan SCR Top kaki. Ini harus dikombine supaya kita tahu yang greedy itu siapa. BBRI greedy ya. Jadi dia asingnya net buy dan dia hajar kanan, berarti greedy nih netnya. Antam juga hajar kanan, MBMA nih Bapak Ibu. MBMA ini ketahuan bahwa dia diguyur di bagian-bagian akhir dan sepertinya ada asingnya net buy juga kecil. Oke. Ya, jadi ada semacam profit taking lah. Sekarang kita cek dengan SCR Payback. Kalau lagi begini, biasanya kita dapat potensi di saham-saham yang pullback. Trim. Ini Trim ini saham broker Trim Megah ya. VPA Trim sambil dicek. Dia ada tren ya, dia pullback. Tapi nggak menarik nih kalau lihat struktur besarnya ya. Ini marking up, ini jelas distribusi ya. Ini bahaya kalau dia turun ke bawah, marking down. Volumenya tidak menarik. Lalu kita cek apa lagi? Sudahlah ya, Bapak Ibu, cukup itu. Sekarang kita bahas komposit. Nah, komposit ini penting untuk kita bahas sebab dia psikologi dari market ya. Karena kadang-kadang saham kita tidak ada salah apa-apa, performanya bagus, pergerakannya bagus, tapi karena kompositnya panik, ya ke bawah-bawah lah. Apalagi kalau dia bobotnya cukup signifikan. Sekarang kita cek dengan Speedo. Sayang weekly-nya belum jalan ya Bapak Ibu, kita hanya pakai daily saja. Ini banyak libur nih, pusing juga nih. Nah, kan ada bilang, Pak Roy, ini artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Betul. Tapi dia jalannya dari mana? Sebelumnya dia ekstrim, makanya harus rajin-rajin dicek tiap hari saham Bapak Ibu untuk speedometernya. Jadi, minggu lalu dia kan ekstrim. Artinya dia terlalu greedy. Secara teori dia memancing supply untuk masuk. Lalu supply masuk. Kan supply masuk mulai berkurang greedy-nya. Nah, sekarang menjadi greed ya, tidak ekstrim lagi. Artinya apa? Berpindah ini karena supply masuk. Nanti kalau supply masuk lebih deras dia akan pindah lagi ke netral. Tapi kalau supply berhenti, demand-nya masuk, dia akan naik lagi ke atas seperti itu. Jadi memang dia potret sesaat menyatakan demand-nya lebih besar. Benar, saat ini demand-nya lebih besar, tapi demand-nya lebih berkurang gara-gara supply masuk sebelumnya berada di ekstrim. Gitu loh. Jadi harus dipantau, nggak bisa cuma lihat hari ini saja lalu ambil kesimpulan. Harus lihat perjalanannya. Makanya dalam analisa kalau banyak jumlah sahamnya banyak ya harus dicek semua. Oke, ini artinya dia berada di zona grid, berpindah dari ekstrim karena supply masuk. Ingat, catatan, supply mulai masuk. Oke, untuk daily. Sekarang kita cek dengan start C0. Oke, kita lihat weekly-nya dulu lah. Speedo Composite. Soalnya dia belum valid nih Bapak Ibu. Tapi karena kita libur, anggapannya valid lah. Dia grid juga, sekarang sudah seimbang ya posisinya. Demand sama dengan supply. Kalau gridnya belum sempat ekstrim kalau nggak salah. Oke, kita lihat dengan start 0. Untuk sektoral, relatif terhadap komposit yang melemah. Jadi karena komposit yang melemah, beberapa saham seolah-olah menguat. Tapi kita bisa lihat di sini nih, ada properti yang tambah melemah. Apalagi Tekno yang semakin melemah, Finance juga melemah sebenarnya.
Non cyclical juga melemah, tapi infra mulai seolah menguat. Ada relatif ya. Jadi kalau rotasi saham itu bedanya dia pakai relatif terhadap pergerakan komposit, karena kan sektor bintang-bintangnya bergerak, kompositnya juga bergerak gitu. Oke, weekly-nya tentu belum valid, tapi nggak apa-apa lah. Ada nggak ya? W-star, nggak ada ya, W-star channel nggak ada. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly. Mau akhir bulan ya. Ada nggak anti akhir bulan? Kita nih mau akhir bulan. Kita lihatlah monthly-nya dulu. Salah. VPA monthly composite. Saya mau lihat udah dekat-dekat akhir bulan. Oke. Sudah masuk ya? Sudah masuk ke dalam lagi. Jadi tinggal kita tunggu pullback. Ini kan ada garis nih. Dia tunggu pullback ke dalam, baru naik lagi ke atas. Jadi yang kita tunggu di struktur weekly-nya adalah low, high. Dia turun dulu membentuk high low. Kebetulan ini ada support, become resistance, become support lagi. High low ya. Baru kita akan break new all time high lagi di 8 ribuan ya. Begitulah harapannya. Jadi saya beli akumulasi banyak di sini nih. Saya profit terbesar dulu di sini juga. Saya beli di sini banyak. Nah, sampai 2 tahun. Nah, ini mudah-mudahan 2 tahun ke depan turun lagi gitu. Maksudnya puncak harusnya krisis lagi. Turun lagi ya. Jadi saham itu naik turun seperti biasa. Oke. 28 mudah-mudahan ini ya Bapak Ibu, dia tidak turun lagi, maksudnya volumenya bagus nih soalnya ya. Jadi bulan Juni mungkin akan ada pullback lah. Jadi tidak berlaku namanya sell on May ya, karena nggak ada kayaknya. Ya, mungkin Juni atau Juli nanti dia naik, karena mau naik dia harus pullback dulu. Ya misalnya naik, dia harus pullback dulu baru naik tinggi gitu lah. Ini naik harus pullback dulu baru naik tinggi. Pas pullback itulah kita dapatin barang yang diskon untuk ke atas. Kalau nggak ada pullback, resikonya tinggi. VBP monthly composite. Saya bukan menakut-nakuti, tapi memang pattern-nya seperti itu. Oke, ini Bapak Ibu. Low. Ini kenapa dia mantul? Ada demand zone di sini ya. Oke. Dia jebol. Oke, dia masih ada supply di sekitar sini ya. Ini ada supply nih. Ini pun mudah-mudahan dia pullback. Baru dia naik lagi ya. Ini kita menunggu pullback. Ini kan kalau kita lihat nih ada zona-zona demand ya. Jadi dia jebol, tertahan. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Saya nggak tahu akan pullback kemana, tapi dengan adanya pullback itu menyandarkan dia trennya akan sehat. Kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Jadi kalau yang sekarang masih pegang cash, sabar, karena kita menunggu dia pullback gitu. Doakan dia turun supaya dapat harga murah ya, jaga atas jaga bawah. Kalau lihat ya ini belum akhir bulan, belum akhir minggu, tapi volumenya sangat besar dan dia sudah ada profit taking ya. Jadi weekly-nya tidak bohong Bapak Ibu. Cun. Jadi sahamnya dibiar kemarin naik, tapi ada cun ini ya. Oke, jadi merah turun dia ada cun. Ini cunnya positif atau cun negatif ini saya nggak kelihatan nih karena ada VWAP. Sekarang dia sudah di atas VWAP. Lalu karena ini belum akhir minggu, jadi agak susah. Cuma volumenya sudah tinggi. Kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Ya, harusnya dia nggak apple to apple ya, karena masih hari Rabu terus liburan. Cuman volumenya udah tinggi aja. Ini kalau seandainya ada hari Kamis Jumat, mungkin dia volumenya tambah lebih besar lagi. Jelas ini ya tertahan oleh supply, masih ada supply zone di atasnya, jadi benar-benar tertahan. Mudah-mudahan dia turun. Turun di mana kita tunggu? Ini dia ya Bapak Ibu. Kalau dia turun ke sini, kita buy on weakness lah sampai sini. Mungkin sampai bawah ini. Ya, sampai candle ini. Jadi saya tidak menakut-nakuti. Kalau kita baca patternnya, secara teori, ada dasarnya. Ini adalah low. Ini mudah-mudahan menjadi menjadi high.
dia harus pullback dulu. Nah, pullbacknya saya nggak tahu apakah berhenti di sini, atau berhenti di sini. Kita cari yang confluent lah. Ini ada demand zone. Di sini nanti buy on weakness bentuk piramida nih. Mulai cicil-cicil lah sampai bawah. Nah, di sini paling banyak. Kalau dia turun baru naik. Kalau semuanya di bawah, Bapak Ibu nggak ambil dikit-dikit di atas, nanti sampai di sini berhenti nggak dapat pula, gitu. Harus dibagi. Jadi kesimpulannya kita menunggu pullback ya. Pullbacknya bagus untuk dia nanti mudah-mudahan sampai 8.000 all time high. Kalau nggak pullback berbahaya. Masalah saya cuma saya tidak tahu berapa lama lagi dia akan turun, berapa jauh dia akan pullback. Tidak tahu pasti, tapi kejadian pullbacknya secara teori bagus kalau dia ada ya. Bisa saja seminggu depan baru ada pullback gitu kan, saya nggak tahu. Kita lihat dengan VPA Composite. Nah, ini kita sinyalnya sudah valid kalau lihat ini ya, Bapak Ibu. Maksud saya dia daily volumenya valid. Oke. Nah, ini ya, dia ada gap. Gap. Ini juga ada gap. Ini ada gap. Jadi, dalam historicalnya HSG, gapnya selalu tutup. Selalu. Ada yang tutupnya seminggu, baru tutup. Ada sebulan, baru tutup. Ada 2 bulan, baru tutup. Ada 6 bulan, baru tutup. Setahun, baru tutup. Ada yang 3 tahun, baru tutup. Ya kan, tapi umumnya secara historical ditutup ya. Nah, ini ada 3 gap. Apa bisa minggu depan ditutup, ya bulan depan ditutup, atau tahun depan ditutup, saya nggak tahu. Itu yang saya nggak tahu, tapi historical ini biasa ditutup. Ya, kalau mau dibilang 99% ditutup, tapi kan tetap ada 1% yang tidak tutup dan kita tidak tahu ya. Gitulah. Jadi kalau kita lihat sinyalnya sudah bertubi-tubi, ini ada sinyal sell, ini ada sell. Yang kita tunggu apa? Adalah yang low ini dikonfirmasi oleh satu bear candle. Oke, jadi sini sudah marking up, ini sekarang mulai akan distribusi, nanti dia akan marking down. Kayak gitu. Nanti kita nggak tahu berhenti di mana pullbacknya ya. Kalau mau trailing stop loss-nya, Composite nggak perlu trailing stop loss. Biasanya kalau yang konservatif di bawah lower Donchian, yang agresif di mid Donchian. Buy on weakness-nya. Jadi begitu masuk di sini mulai agresif buy on weakness. Bagi yang konservatif dia tunggu ke 6640 maka dia buy on weakness ya. Dia tunggu ini break, dia pullback. Nah, ini akan the best time for buying. Dia belum memberikan second chance, dia akan turun dulu. Di sinilah 6.600 inilah kita atau 6.700 kita beli. Itu atau sampai tutup gap ini minimum. Kalau di bawah ini mungkin jenis gapnya gap kick off ya. Ya nggak tahu juga. Sekarang itu dia Bapak Ibu gambarannya. Kalau saya sih sudah mempersiapkan plan dia IHSG Composite turun. Tapi kan saya nggak beli Composite, saya beli saham ya. Jadi kalau dia turun, saya tidak panik karena sudah terbaca ya. Ini ada sinyal dia crawling. Dia sinyal ciri-cirinya itu crawling ya. Crawling, merangkak di upper downtrend dia turun. Kayak ini lah, merangkak, turun. Nah, ini kebetulan panjang merangkaknya ya. Turun dulu mungkin kaget tiba-tiba Donald Trump bikin lagi, oh tidak jadi 90 hari. Kan ini tarif dagang kan hanya 90 hari saja rehat. Oke, sekarang kita lihat foreign flow. PIF Composite. Kita lihat foreign flow untuk IHSG Composite. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk IHSG Composite. Bapak Ibu bisa lihat sebelum-sebelumnya dari November lah ini. Dia asingnya net sell terus. Dan kemarin hari Rabu asingnya sedikit keluar 74 miliar saja. Kecil ya. Dalam 5 hari tercatat net buy 1,2 triliun dan 20 hari. Ya, ini penting nih 20 hari kita ada tercatat net buy 6 triliun. Tapi dalam 60 hari ada 19,2 triliun. Dalam 100 hari ada 34,2 triliun asingnya net sell. Kalau kita lihat apakah asingnya sudah bottoming? Sudah saya rasa Bapak Ibu ya. Karena dalam 20 hari sudah ada net buy. Cuman memang dia mereda dulu. Ya karena sentimennya memang nggak ada. Kecuali nanti diantam yang diborong-borong asing ya. BBRI sekarang. Tapi netnya masih kecil. Mengecil ya. Oke, itu dia untuk foreign flow IHSG Composite. Kita sekarang bahas MBMA ya. Alert. Nah, ini Bapak Ibu untuk membahas sahamnya, Bapak Ibu ikutin step by stepnya. Kalau Bapak Ibu tidak punya MBMA, ikutin saja analisanya untuk belajar lalu kemudian praktekkan ke saham yang lain. Langkah pertama adalah cek alertnya.
Alert ini hanya muncul di Kompas 100. Apakah saham-saham di luar Kompas 100 tidak menarik? Menarik aja. Cuma tidak dimasukkan ke dalam big data analysis. Kadang-kadang kalau ada dari machine learning, big data analysis alert, kita lebih confident. Walaupun itu harus dicek. Analisanya bisa saja dia supply-nya masuk pas setelah dia alertnya keluar. Cek. Langkah pertama, ketik slash alert MBMA. Ya, kecek ya. Jadi sahamnya. MBMA ini dia tidak fresh Bapak Ibu. Sebenarnya bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 dia keluar terus alertnya. Tapi terutama di bulan 5 inilah kita cek ya. Dia tanggal 5 dia keluar ya. Berkali-kali sudah. Dan dia kalau nggak salah sudah the best time for buying. Saya nggak tahu di tutorialnya ada atau nggak. Lupa saya ya. Kita cek di sini ada nggak ya. Kita cari. MBMA. Kayaknya belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya nggak semua saham juga saya buat tutorialnya. Kan kalau ada saya punya waktu. Tapi biasanya di kelas workshop trading as a business kalau ada case pasti kita bahas. Ya. Oke. Kita cek langkah pertama ya. Kita cek dulu speedonya. Speedo MBMA. Dia berada di zona grid, setahu saya dia belum sempat ekstrim ya kalau nggak salah. Jadi berada di zona grid, demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya tidak valid harusnya karena datanya belum cukup. Tapi kan ini libur. Pengecualian. Speedo MBMA. Ya, sama-sama di zona grid ya, artinya demand-nya lebih kuat daripada supply. Kita cek dengan rotasi saham relatif terhadap komposit yang melemah, MBMA. Bagaimana rotasi sahamnya? Rotasi sahamnya di daily, oh ini bolak-balik ini agak volatile berarti ya Bapak Ibu, karena kompositnya kan melemah. Dia ada penguatan sedikit tapi tidak signifikan. Begitu. Bolak-balik, kalau bentuknya bolak-balik seperti ini kita harus cek weekly-nya. Karena lebih stabil. W star MBMA. Oh, kok nggak ada? Wah, nanti saya coba perbaiki ya Bapak Ibu. Oh, ini mungkin karena dia belum 2 tahun ini. Oke, nanti kita lihat. Datanya belum cukup. VPA. Kita cek. VPA. Monthly, kita lihat volume price-nya ya. Apakah sudah cukup atau enggak? April. Oh, belum ya. Oh, setahun. Sedikit lagi ya. Nah, MBMA IPO sekitar harga berapa? 900-an atau 800-annya di sini ya IPO-nya kalau nggak salah. Lalu setelah IPO dia turun. Nah, ini saya persis seperti waktu beli BBRI di harga 350-an ya. Dia turun ke bawah, ini sudah ada sinyal bulan sebelumnya. Bulan lalu dia sinyal down trust bar ya, stopping volume. Nah, di sini saya beli ya. Jadi sekarang averaging saya sekitar 300. Punya banyak buy di bawah 300, lalu dia naik ke atas. Nah, averaging lagi sedikit 300-an tip bawah ya. 305 atau 300, di bawah 310 lah. Angkanya sudah 300 belum, tidak di 200 atas ya, 300 tapi 300 bawah. Oke, dia naik. Oke, ini kalau kita sebut, kalau belajar Wyckoff nanti kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop, ada dapat rezeki, bisa belajar detail, ini 1, 2, 3 per bulan ini kita sebut dengan selling climax. Ya, dia climax ini, kita beli kalau dapat di bawah ini bottoming. Lalu lagi naik ke atas nih, ya selling climax, dia biasanya akan ke atas disebut dengan AR, ya auto reaction, maka dia akan turun ke bawah nanti memberikan secondary test. Harus dites, harus. Apakah tesnya di atas ini atau tesnya sampai cucuk jebol dikit naik lagi? Itu namanya secondary test. Kode tes itu maka Wyckoff-nya kita masuk ke fase A. Itu dulu ya. Nah, dia bisa aja naik ke atas baru retest cuma sampai sini bisa. Itu nggak ada masalah, itu variasi saja.
volumenya besar ya. Volumenya besar dan sekarang ini sudah naik. Itu monthly-nya. Jadi kita masih disebut dengan change of character ya. Gak apa-apa lah, saya bagi ilmu di sini. Nanti ini tahap-tahap awal di monthly. Berharapnya sih biasa kalau Wyckoff struktur besar itu dia misalnya bisa 10 bagger ya. Bisa kalau beli di harga 300 dia bisa sampai 3.000, lumayan kan Bapak Ibu kalau beli di sini. Kalau Bapak Ibu tunggu sampai harga 2.000 ya kurang oke ya, seperti Breeze. Kalau dulu tahun 2018 beli di harga 300 ya sekarang udah lumayan kan? Gitu. Oke, jadi memang kalau kita mau trading itu harus ada framework-nya. Oke, kita lihat weekly-nya. VPA weekly MBMA. Biasanya Wyckoff berjalan baik di saham Indonesia pakai time frame weekly. Oke. Ini redistribusi, ini selling climax ya. Jelas ini ada stopping volume sinyalnya. Dia auto reaction mungkin belum. Dia harus pullback dulu. Nah, di sini adalah auto reaction-nya, dia pullback dulu ke bawah untuk mendapatkan secondary test weekly-nya, baru dia naik ke atas ya. Low, high, high, low, high, high. Jadi masih change of character juga. Volumenya gede tapi cun. Nah, ini anomali ya. Paham nggak kenapa saya bilang anomali? Ini volume price analysis, hukum anomali ketiga. Lihat, ini dia spreadnya kecil, lihat volumenya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis itu kita bisa membaca market dengan baik ya. Kita lihat price, lihat volume. Prinsipnya adalah price discount everything, volume traded. Nama ini adalah volume price analysis ya. Ya, jadi saya mulai 2010 sudah pakai ini. Dia berjalan baik di weekly. Struktur besar ya, tapi entry-nya tetap di daily. Nanti ini dia berharap pullback, mungkin bisa ke sini atau dia bisa tes yang 238. Kalau dia turun, ini kesempatan kita buy on weakness lah untuk time frame besar ya. Oke, ini ada churn, artinya supply-nya masuk ya. Kalau churn itu artinya dia coba naik, supply-nya masuk. Dia katakan gini, sinyal VPA-nya high volume tidak berhasil mengangkat harga ya, volumenya besar. Mungkin ini ada daerah supply. Di atas ini ada supply di sini. Ya, ini ada supply. Sebelumnya ini ada supply, nanti di daily kelihatan. Kita lihat VWP weekly MBMA. Oh ya. Ini merah ya Bapak Ibu. Supply ini segini. Mudah-mudahan dia jebol ke atas. Kadang-kadang kalau begini ya dia karena supply-nya masuk, demand-nya juga masuk, keseimbangan disebut dengan balance ya. Nanti kalau dia jebol, imbalance, dia retest untuk naik ke atas ya. Bisa saja dia langsung retestnya, tesnya di sini. Bisa. Di sini kalau mau main cepat, target jual ini ya. Ini disebut dengan supply zone. Jadi ini adalah sell mother candle. Di sini nanti dia akan naik, tertahan. Ini sell mother candle ini biasa dites. Kalau saya targetnya sih mudah-mudahan sampai berapa ya? 3.000 lah. Mau 10 bagger kan? Kalau 300 ya jualnya 3.000 10 bagger. Beli di sini misalnya 100 juta aja. 10 kali kan lumayan ya, Bapak Ibu. 10 bagger. Nggak tahu lah 10. Segitulah 10 bagger. Mudah-mudahan. Kalau nggak kan risknya kecil. Risknya kecil saja. Karena saya beli di bawah. Berikutnya kita lihat dengan VPA MBMA. Nah, entry-nya harus pakai daily. Oke, kita lihat. Selling climax, authorization secondary test, dia tes di sini ya. Pak, ini bagaimana? Ya, ini tes bagian retest yang jebol-jebol biasa itu ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kalau ini bacanya bagaimana? Selling climax-nya di sini atau di sini ya, sama ya, Bapak Ibu. Ya 1, 2, 3, 4. Biasa itu dia 4 candle berturut-turut ya 5, 6. Nah, ini paling kuat, ada perlawanan, ini selling climax. Authorization secondary test. Dia tes sekali ini jebol, pasti ada event luar biasa di sini. Lalu dia naik ke atas, ini adalah the best time for buying. The best time for buying. Jadi beli terbaik itu adalah di sini. Ini kita jaga atas, jaga bawah. Jadi saya masih ada order di bawah. Averaging saya sekitar di sini sekarang ya. Ini dapat tapi karena dia jaga atas dapat ambil. Kalau dia turun ke bawah ya saya dapat barang lah ya. Saya dapat barang. Jadi saya jaga atas nih Bapak Ibu. Ada order saya di 382.
Kalau dia langsung melesat ke atas, dapatlah barangnya. Kalau dia turun ke bawah, dapat barangnya. Stop loss saya pakai konservatif. Jadi ini memang saya alokasikan. Kalau dia turun bawah, saya akan borong. Karena ada, lihat, perubahan volumenya. Ya, Bapak Ibu, kecuali memang tidak menggunakan volume price analisis memang susah. Kalau lihat price action aja nggak peduli nih. Lihat, ini ada perubahannya. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan posisi planet Merkurius, Pluto, bulan, bumi untuk melihat sahamnya. Itu susah. Kalau ini kan gampang nih, lihat volume. Oh, ini ada siklus berubah, ini ada pattern berubah. Kalau udah pullback dengan volume kecil, itu borong aja. Gitu ya. Jadi enak kalau belajar volume price analysis itu. Kita lihat price, discount everything, volume valid, kita lihat profile volumenya. VWP. Ya, dia berada di zona supply and demand ya, Bapak. Jelas sekali, ini panjang. Ya, bawahnya juga. Zona ini disebut dengan balance atau supply and demand. Jadi supply and demand-nya bertarung di dalam. Kalau dia jebol ke atas, maka disebut imbalance. Dia akan pullback, naik ke atas lagi. Kalau dia jebol ke bawah, dia imbalance, supply lebih besar daripada demand, dia akan turun ke bawah. Itu. Supply and demand namanya ya. Lalu kita cek dengan Evol. Mau lihat, ada nggak reversal volumenya? Kalau kayak Unilever kan ada tuh. Oh ini ya, ini namanya powerbox. Nah ini lumayan nih. Ini powerbox juga ini, tapi dia tidak berhasil break. Kalau ini kan powerbox dia break ya. Ini powerbox dia berhasil break. Ini powerbox dia berhasil break. Ini powerbox dia tidak berhasil break high-nya. Jadi ini cune-nya biasa terjadi. Oke. Candle-nya positif, berarti demand-nya tetap menang nih. Kita cek dengan wave. Wave MBMA. Saya kasih wave-nya daily, Bapak Ibu cek weekly-nya juga. Karena mainnya target panjang. Sekarang wave-nya, ya wave-nya kecil ya. Tapi masih berjalan. Karena kemarin supply-nya masuk besar. Ini masih bisa berjalan Bapak Ibunya, belum kembali memerah. Kalau dia menjadi merah, bahaya ya. Dia akan koreksi ke bawah. Kalau nggak siap, ya mentalnya bisa kena. Tapi kalau dia nanti ini menjadi merah, dia turun ke bawah, maka saya akan dapat order di bawah-bawah inilah. Justru saya siap. Karena akan mainnya di weekly. Sinyalnya boleh sarami. Oh, dia reversal pattern ya. Tapi reversal pattern biru nih. Hijau bullish. Ini konfirmasi. Mudah-mudahan besok dia jebol upper downtrend. Karena menurut Nissan ya. Nissan itu buku Japanese candlestick. Kalau dia jebol, butuh bullish candle satu lagi. Bam! Dia bentuk new high. Valid lah kita. Oke, kita lihat dengan DOM. Jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu ya MBMA ini mudah-mudahan. Kalau kita lihat di sini kecil saja. Ya, kecil saja dia. Hanya 6, 4, 6, ya 10,3 paling tinggi. Artinya asingnya tidak dominan lah. Jadi jangan terlalu pusing, Pak asingnya nih net sell. Ya asingnya kecil biarin saja. Kalaupun asingnya net buy, tidak terlalu berharap karena dia tidak dominan. PIF, MB, kita lihat foreign flow dengan PIF, MB, MA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk MBMA. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana asingnya ya flat, tapi sahamnya jatuh ya. Asingnya ada sedikit akumulasi, asingnya jatuh. Artinya dia divergen. Lalu sahamnya jatuh, di sini trennya jatuh. Sahamnya malah naik ya. Oke, malah naik dia. Nah, jadi divergen ini sekarang dia flat di atas, asingnya keluar. Oke, hari kemarin tanggal 28 asingnya net buy 23,4 miliar. Dalam 5 hari tercatat minus 28,3 miliar. Dalam 20 hari ada 318 miliar asingnya net sell. Dalam 60 hari ada 388 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 340 miliar asingnya net sell. Jadi net sell-nya itu kalau kita lihat besar signifikan itu sejak April ya. Oke. Kita lanjut dengan tren. Tren MBMA. Bagaimana trennya? Q3 ya. Ini banyak nggak update nih Bapak Ibu ya. Oke. Atau ini saya hapus saja nih ya. Mengganggu pemandangan saja. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini.
trennya up ya. Jadi kalau lihat time frame kecil, ya sudah ada semacam spring, selling climax, auto resistance, secondary test. Ini ada springnya, ini the best time for buying. Sekarang udah lagi sideways. Kalau udah jebol, nah ini biarkan let for run. Paling-paling tertahan. Ini ada support, become resistant. Ini ada support, become resistant. Ini menariknya Bapak Ibu. Ini adalah support, kemudian menjadi resistant. Jebol, nggak berhasil jebol, sekarang mungkin akan menjadi resisten dan jebol. Karena sini tidak berhasil jebol, mudah-mudahan sini resisten yang bisa dijebol. Ini Sanki-nya ada nggak ya? SKF MBMA. Ya lumayan lah, 1 triliun netnya dan meningkat 184. Kalau ternyata tahun depan dia meningkat lagi, lumayan kan? Growingnya ya 100%, 100% gitu ya, meningkat terus. Oke. Apalagi sekarang ekosistem mobil listrik mulai lancar ya. Mulai banyak berkeliaran di ini, baik motor maupun mobil. Sekarang kita lanjut dengan PWS. Oke, berikut ini adalah chart PWS, Pituwalu Siwah. Bapak Ibu bisa lihat dia buy OBV. Trennya sudah up ya. Tren sudah up, lalu close down kalau dari PWS. Cuman dia masih ada akumulasi yang cukup signifikan. Jadi kalau sudah di atas ini Bapak Ibu ya, kalau dia turun menyentuh abu-abu beli, nanti dia turun sini beli. Gitu terus ya Bapak Ibu. Ya, jadi begitu juga downtrend. Kalau dia jebol, naik kena jual, jual, jual begitu ya sampai dia berubah trennya signifikan dan ada sinyal buy. Ini tren berubah signifikan, ada sell lagi. Oke, ini mudah-mudahan dia kuat tidak jebol ya. Oke, itu saya rasa cukup MBMA Bapak Ibu, Merdeka Baterai. Kesimpulannya ini ada opportunity saham yang risknya kecil dibanding rewardnya nanti, dan dia secara teori saya mendapat saham-saham yang besar sekali profitnya untuk yang belum terjadi wake off-nya. Cuman kalau Bapak Ibu belum paham wake off, jangan agresif, harus paham dulu untuk menentukan confident kita ya. Saya confident karena pengalaman sudah 2010 saya pakai wake off dan volume price. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki bisa ikut workshop volume price analysis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ini libur panjang, rapikan semua stop loss, rapikan semua trading plan. Kalau yang mau sell on strength sebagian silahkan, tapi jangan semua Bapak Ibu. Prinsipnya adalah let profit run. Nanti kalaupun kena stop loss, mudah-mudahan kita bisa buy back lagi untuk menutup gap di bawah. Oke, Bapak Ibu, happy trading, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.